Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan siang kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami dari mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi. Kelompok kami terdiri dari Angga Tri Saputra dengan NPM 202021500405, Vina Astari Saada dengan NPM 202021500540, Dina Mustika dengan NPM 202021500539. Langsung saja mempersingkat waktu, mungkin kami akan langsung masuk ke pokok pembahasan materinya. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam pengertian bahasa, korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin, corruptio, dari kata kerja corrompere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Selanjutnya, unsur-unsur pidana korupsi dari sudut pandang hukum. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis pidana korupsi. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya adalah memberi atau menerima hadiah atau janji dalam kurung penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negara atau pegawai negeri, menerima gratifikasi bagi pegawai negara atau pegawai negeri. Korupsi dalam perspektif hukum secara gamblang telah dimuat dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Pasal ini menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena telah melakukan korupsi. Pasal-pasal tersebut merumuskan diantaranya 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab korupsi. Dalam beberapa kondisi yang menjadi faktor-faktor terjadinya korupsi di Indonesia, diantaranya 1. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Yang kedua, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Yang keempat, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang kelima, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dari jaringan teman lama. Yang keenam, lemahnya keterlibatan hukum.
Yang ketujuh, lemahnya profesi hukum. Yang ke-8, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Yang ke-9, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Vina Lestari. Terima kasih. Baik, saya Vina Lestari Saada dengan MPM 2020-21500-540 akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu dampak korupsi. Korupsi memiliki beberapa dampak, di antaranya dampak demokrasi, dampak ekonomi, dan dampak kesejahteraan umum negara. Dampak demokrasi. Dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Yang kedua, ekonomi. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dan yang terakhir, kesejahteraan umum negara. Korupsi politis memberikan ancaman besar bagi warga negaranya, karena berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Selanjutnya, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi terdapat 9 buah, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Selanjutnya, prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas ialah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Transparansi memiliki beberapa proses. Yang pertama, proses penganggaran. Yang kedua, proses penyusunan kegiatan. Yang ketiga, proses pembahasan. Yang keempat, proses pengawasan. Dan yang terakhir, proses evaluasi. 3. Kewajaran. Ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun bentuk lainnya. 4. Kebijakan. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dan yang terakhir, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Dan selanjutnya, materi mengenai pendidikan anti korupsi serta peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Nah, teman-teman, untuk materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Gina Mustika. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Saya Gina Mustika, NPM 2020-21500-539 akan melanjutkan pendidikan anti korupsi serta peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Visi misi program pendidikan anti korupsi. Visi: terwujudnya sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi. Misi: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, serta melakukan pendidikan dan pengajaran anti korupsi. Tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi di Indonesia. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang ketiga,
menyiapkan mahasiswa sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Peran pokok mahasiswa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pencegahan. Yang kedua, tahap opini yang meliputi ide, metode pencegahan korupsi, dan mengangkat isu korupsi. Yang ketiga, tahap gerakan moral. Sebagai kelompok penyeimbang bagi gerakan yang mendukung koruptor, mendorong penguatan institusi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel, kokoh, dan transparan. Kesimpulan, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa kepada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, bahkan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Banyak nilai-nilai yang terabaikan dan tidak dengan sungguh-sungguh dijalani sehingga penyimpangannya menjadi hal yang biasa. Pendidikan memang menjadi hal yang pokok untuk mengubah keadaan ini. Oleh karena itu, tugas kita sebagai rakyat Indonesia, tugas kita sebagai mahasiswa untuk membangkitkan lagi nilai-nilai serta prinsip-prinsip anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tulisan ataupun penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.